Monogatari series memiliki banyak banget hal yang bisa kita pertanyakan, seperti cara hidup, kontroversi, kerja keras, dan masih banyak lagi. Tapi, dari semua pertanyaan itu, tahu nggak sih, ada pertanyaan yang nggak kita tanyain sama sekali. Kali ini, pertanyaan itu nggak menyangkut kehidupan kita ataupun filosofi, melainkan sebuah karakter di Monogatari series. Dan karakter itu sering menyebutkan line ini. Iya, pertanyaan yang harus kita tanyain adalah pertanyaan sekitar karakter Hanekawa Tsubasa. Mungkin aja kalian bertanya, ada apa dengan Hanekawa Tsubasa ini? Bukannya karakternya udah selesai berkembang di arc Tsubasa Tiger? Oke, jadi gini, ada sebuah teori yang jarang banget dibahas terkait karakter Hanekawa ini, yaitu apakah Hanekawa Tsubasa adalah karakter yang sama dengan karakter Okitegami Kyoko dari seri Okitegami Kyoko no Biboroku. Bagi yang belum tahu, Okitegami Kyoko ini adalah seri light novel yang dibuat oleh Nishio Ishin juga, dengan cerita seorang detektif perempuan yang hanya memiliki ingatan satu hari saja. Nah, kenapa sih orang bisa menganggap kalau Okitegami Kyoko ini karakter yang sama dengan Hanekawa? Udah penasaran? Kalau gitu ayo kita analisa hal tersebut, mulai dari sisi fisik dan sifat dari kedua karakter tersebut, melihat dari sisi timelinenya, hingga masalah yang akan terjadi apabila teori ini benar. Menurut gua, ada beberapa hal yang membuat karakter Hanekawa itu karakter yang sama dengan Okitegami Kyoko. Pertama, jika kita lihat dari fisiknya. Di awal Monogatari series, Hanekawa itu bisa dilihat dengan rambut panjang. Tapi, dari awal Nisei Monogatari, kita bisa melihat Hanekawa dengan rambut yang pendek. Nah, di sini gue bakalan ngambil referensi dari adaptasi drama Okitegami Kyoko no Biboroku, di mana dari awal cerita itu, kita bisa melihat kalau Okitegami Kyoko memiliki rambut yang pendek juga, tetapi berwarna putih. Nah, kalian pasti tahu kalau setelah arc Tsubasa Tiger, Hanekawa juga memiliki rambut putih atas penerimaan dirinya dan keganjilan yang Hanekawa miliki. Sehingga itulah bukti atau basis pertama dari teori ini. Oh, selain itu, mereka berdua juga memakai kacamata dan hair clip yang sangat mirip. Gak cuman itu cuy, menurut gua, sifat, postur, dan bahasa tubuhnya pun cukup mirip dengan Hanekawa. Kurang percaya? Gimana kalau gini? Kan Hanekawa itu sering menunjukkan jari telunjuknya ketika dia menemukan informasi yang penting. Nah, si Kyoko juga melakukan hal yang sama dengan postur yang sangat mirip. Bahkan, cara mereka menjelaskan informasi tersebut juga sangat mirip. Mereka berdua cuma ngasih tahu apa yang mereka tahu tanpa mengajukan asumsi mereka terlebih dahulu. Yang paling parah, cara mereka menggoda cowok pun sama gitu. Hehe. Jadi, kurang lebih, kalau kata gua, sifatnya dari Kyoko ini banyak banget yang mirip dengan Hanekawa Tsubasa. Dan, kalau kalian kurang percaya, kalian bisa lihat seri manganya, ataupun nonton dramanya Okitegami Kyoko. Selain itu, ada satu lagi bukti, di mana video promosi light novel Okitegami Kyoko no Biboroku nunjukin karakter si Kyoko itu sendiri. Nah, si voice aktornya itu sama persis dengan voice aktor Hanekawa Tsubasa. Gimana menurut kalian? Apakah sampai sini udah meyakinkan kalau Okitegami Kyoko itu Hanekawa? Belum ya? Oke, kalau gitu kita coba lihat dari sisi timelinenya terlebih dahulu antara Monogatari series dan Okitegami Kyoko no Biboroku. Tapi sebelum itu, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu, biar kalian gak lupa kayak Okitegami Kyoko kalau minggu depan gue bakalan lanjutin pembahasan dan analisis dari anime Monogatari of Dan Monster Season episode 5 dan 6 sekaligus. Udah subscribe? Oke, kalau gitu mari kita lanjut. Sebelum kita ngebahas dari sisi timelinenya, gue harus kasih tahu kalau gue bakalan ngambil batas timeline dari Nade Monogatari untuk Monogatari series dan Okitegami Kyoko no Biboroku untuk seri Kyoko. Soalnya gue belum sempet dan belum bisa ngebaca light novel lanjutan dari kedua seri itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari timelinenya di Monogatari series, kita bisa mengasumsikan Hanekawa itu berumur 18 tahun berdasarkan rata-rata usia SMA di Jepang. Nah, di Okitegami Kyoko no Biboroku, Okitegami Kyoko sendiri dijelaskan kalau dia berumur sekitar 25 hingga 28 tahun. Nggak bisa pasti, soalnya Okitegami Kyoko sendiri lupa umurnya berapa. Nah, dari fakta itu, kita bisa menyimpulkan kalau kemungkinan besar Kyoko adalah Hanekawa setelah time skip 7 hingga 10 tahun. Kalau kata gua, ini sangat mungkin terjadi.
Bisa aja setelah Hanekawa pergi dari latar kota Monogatari, dia akhirnya mau berhenti di suatu tempat dan mengganti identitasnya aja menjadi Okitegami Kyoko. Yang kalau dilihat dari scene dan gambar ini, gue makin yakin kalau Okitegami Kyoko itu adalah Hanekawa yang udah tahu jati dirinya dan mau melupakan masa lalunya demi ketenangan dia sendiri. Atau mungkin Hanekawa akhirnya menjadi vampir kayak Araragi dan rambutnya menjadi putih semua. Soalnya gue pernah lihat waktu itu kalau Hanekawa ini menjadi vampir di salah satu light novel terbaru Monogatari series. Tapi gue lupa yang mana, mungkin kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Tapi intinya, sangat mungkin sekali dari sisi timeline kalau Okitegami Kyoko itu adalah Hanekawa Tsubasa. Tapi tentunya, sebuah tesis atau teori tidak lengkap dengan antitesis atau pembantah teori itu sendiri. Kalau gitu, mari kita bahas dan lihat apa yang membuat teori ini menjadi kurang meyakinkan. Ternyata ada beberapa masalah yang gue temuin dari teori ini. Pertama, tadi gue bilang kalau Okitegami Kyoko punya banyak sifat yang mirip dengan Hanekawa, tapi nggak semuanya mirip. Contohnya, Okitegami Kyoko sangat menyukai uang, karena menurutnya uanglah yang paling penting dari ingatan satu harinya itu. Sehingga Okitegami Kyoko akan berusaha untuk menyelesaikan satu misteri setiap harinya sebagai pekerjaannya. Selain itu, Okitegami Kyoko juga memiliki sifat yang sering ngeluh kalau seseorang atau suatu hal nggak sejalan dengan kemauannya si Kyoko ini. Dan kalau ngeluh, dia bakalan ngambek atau bilang kayak anak kecil gitu. Dan masalah terbesar dari teori ini adalah kalau misalkan emang Hanekawa mau mengubah dirinya menjadi Okitegami, kenapa Okitegami masih punya trauma di memorinya sebelum dia punya ingatan satu hari saja? Sebenarnya sih ada kemungkinan juga kalau Hanekawa berubah secara paksa atau emang berubahnya itu secara traumatis gitu. Tapi menurut gua itu masalah yang cukup penting untuk teori ini. Oh iya, gue juga lupa bilang kalau matanya Hanekawa dan Okitegami ini berbeda. Kalau Hanekawa itu ungu, si Kyoko ini lebih ke hijau atau biru. Jadi, kalau kalian nanya ke gua tentang teori ini, gua bakalan jawab kalau teori ini sangat kemungkinan besar benar. Karena banyak juga senggolan kecil dari Nishio Ishin sendiri kalau mereka adalah karakter yang sama. Apalagi banyak banget hal yang belum gua tahu di cerita Monogatari selanjutnya dan seri Okitegami Kyoko. Mudah-mudahan sih kedepannya kedua seri favorit gua ini punya translasi ke bahasa Inggris yang resmi ya. Biar kita bisa nge-support Nishio Ishin secara langsung juga gitu. Jadi intinya, teori ini sangat memungkinkan banget kalau misalkan kita mau tutup mata dari masalah kecil yang muncul tadi setelah kita lihat secara keseluruhan. Tapi semoga aja sih benar, karena sampai saat ini, dua karakter itu adalah karakter favorit gua di karyanya Nishio Ishin. Bahkan ya, profile picture gua di YouTube dan di Instagram art account gua itu make gambarnya Hanekawa gitu. Jadi begitulah, teori terbesar yang jarang banget dibahas di seri Monogatari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau enggak dengan teori ini? Ayo kita diskusi di kolom komentar di bawah. Soalnya jujur, gue seneng banget kalau ada yang komen di video gue, karena gue bisa ngebaca opini kalian atau komen yang ngawur sekalipun gitu. Oke, terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video analisis Monogatari of Dan Monster Season selanjutnya. Ciao!